Hai, kami dari kelompok 17 Praktikum Mekanika Fluida dari jurusan Teknik Sipil Universitas Lampung. Di sini, kami, kelompok 17 beranggotakan sebanyak 6 orang, yaitu Amelia Novalina Cayani dengan NPM 241501110, Zumairul Mufid dengan NPM 245111029, Kelvin Solaudin dengan NPM 245111080, Yuanza Pramestian dengan NPM 245111083, M. Joana Aprilian dengan NPM 245111084, dan juga Faradiba Lumungga dengan NPM 245111098. Di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan mekanika fluida dan desain pelabuhan dan pemecah ombak. Mengapa mekanika fluida itu penting dalam desain pelabuhan? Yang pertama, untuk menentukan stabilitas dan keamanan struktur. Yang kedua, sebagai perancangan breakwater dan pengendalian gelombang. Yang ketiga, perencanaan alur pelayaran dan manuver kapal. Ya, kita akan menjelaskan tentang pendahuluan mekanika fluida. Mekanika fluida merupakan cabang ilmu yang mempelajari perilaku zat cair dan gas, baik dalam keadaan diam maupun gerak, serta gaya yang bekerja padanya. Fluida sendiri adalah zat yang dapat mengalir dan menyesuaikan bentuk wadahnya karena tidak dapat menahan gaya geser. Beberapa sifat penting fluida meliputi massa jenis, berat jenis, viskositas atau kekentalan, kompresibilitas, serta tegangan permukaan. Dan dalam kondisi diam, tekanan fluida bertambah seiring dengan kedalaman dan dapat dihitung melalui hubungan antara massa, jenis, gravitasi, dan tinggi kolom fluida. Sementara itu, pada fluida yang bergerak, berlaku hukum kontinuitas yang menyatakan bahwa debit aliran selalu konstan serta persamaan Bernoulli yang menghubungkan antara tekanan, kecepatan, dan ketinggian sebagai bentuk kekekalan energi fluida. Mekanika fluida dalam desain pelabuhan. Hidrodinamika kapal di pelabuhan, pembahasan gerak kapal atau berthing, efek kedalaman terbatas, dan gaya yang bekerja pada kapal yang ditambahkan. Berthing adalah proses ketika kapal mendekati dan bersandar di dermaga untuk melakukan kegiatan bongkar muat atau menunggu keberangkatan. Sebaliknya, underberthing merupakan proses kapal melepaskan tali tambak dan meninggalkan dermaga untuk berlayar. Kedua manuver ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti arus, gelombang, dan angin, sehingga biasanya dilakukan perlahan dengan bantuan kapal tunda agar kapal tidak menabrak struktur pelabuhan. Sementara itu, efek squat adalah fenomena penurunan posisi kapal atau sinkage dan trim yang terjadi saat kapal bergerak di perairan dangkal, disebabkan oleh percepatan aliran air di bawah lambung yang menurunkan tekanan sesuai prinsip Bernoulli. Besarnya efek ini bergantung pada kecepatan kapal, bentuk lambung, dan kedalaman air sehingga penting diperhitungkan untuk mencegah kapal kandas. Adapun pada kapal yang ditambatkan terdapat beberapa gaya yang tetap bekerja seperti gaya gelombang, angin, arus, dan perubahan pasang surut. Gaya-gaya tersebut dapat mempengaruhi posisi kapal dan menimbulkan tegangan pada tali tambat. Oleh karena itu, sistem tambat seperti bollard, fender, dan tali harus dirancang agar mampu menahan beban dinamis dan menjaga keamanan kapal serta dermaga. Sedimen dan erosi pelabuhan. Transport sedimen terdiri dari dua jenis utama, yaitu sedimen melayang, suspension load, dan sedimen dasar, bed load, yang masing-masing dipengaruhi oleh kekuatan arus dan gelombang. Desain pelabuhan seperti bentuk breakwater, dermaga, serta alur pelayaran dapat mengubah pola arus sehingga mempengaruhi distribusi dan pengendapan sedimen. Ketika kecepatan arus menurun akibat keberadaan struktur pelabuhan, partikel sedimen mudah mengendap di area tertentu seperti kolam atau jalur masuk pelabuhan. Akibatnya, terjadi penumpukan sedimen yang memerlukan pengerukan berkala untuk menjaga kedalaman perairan agar tetap aman bagi aktivitas kapal. Oleh karena itu, perencanaan desain pelabuhan harus mempertimbangkan dinamika transport sedimen untuk mengurangi resiko sedimen berlebihan dan biaya pemeliharaan. Perhitungan stabilitas struktur. Hukum Bernoulli dan prinsip gaya apung memiliki peran penting dalam perancangan dermaga
jeti, serta struktur apung. Berdasarkan hukum Bernoulli, tekanan fluida berbanding terbalik dengan kecepatan alirannya, sehingga konsep ini digunakan untuk memahami distribusi tekanan air di sekitar struktur pelabuhan agar stabil terhadap gaya gelombang dan arus. Sementara itu, prinsip gaya apung menjelaskan bahwa suatu benda akan terapung bila gaya ke atas dan dari air sama dengan berat benda yang dipindahkan. Prinsip ini menjadi dasar dalam menentukan stabilitas dan keseimbangan struktur apung seperti ponton atau dermaga terapung. Dengan menerapkan kedua konsep ini, perancang dapat memastikan struktur pelabuhan menjadi stabil, keamanan, serta efisiensi yang optimal terhadap pengaruh gaya fluida di perairan. Lalu, aplikasi pada desain pemecah gelombang ombak. Mengenal breakwater sang pemecah ombak. Breakwater berfungsi untuk mengurangi energi gelombang laut agar area pelabuhan tetap aman dan tenang bagi aktivitas kapal. Berdasarkan bentuknya, struktur ini terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu tipe sisi miring, rubble mount, dan tipe vertikal, caisson. Tipe sisi miring bersusun dari batu atau balok beton yang disusun bertingkat sehingga dapat menyerap dan memecah energi gelombang secara bertahap. Sedangkan tipe vertikal merupakan dinding beton besar yang memantulkan energi gelombang dan biasanya digunakan di perairan dalam dengan ruang terbatas. Pemilihan tipe breakwater ditentukan oleh kondisi perairan, karakteristik gelombang, dan kedalaman laut di lokasi pembangunan pelabuhan. Cara kerja breakwaters. Melihat cara kerja breakwaters atau pemecah gelombang adalah struktur yang dibangun di sekitar area pelabuhan untuk melindungi perairan dari dampak langsung gelombang laut. Cara kerjanya adalah dengan mengurangi energi gelombang aktivitas sebelum mencapai area pelabuhan, sehingga perairan di dalamnya menjadi lebih tenang dan aman bagi aktivitas kapal. Breakwater bekerja dengan memantulkan, menyerap, atau memecah energi gelombang tergantung pada jenis dan bentuknya. Pada tipe sisi miring, rubble mount, susunan batu berlapis menyebabkan gelombang pecah secara bertahap dan energi berkurang saat masuk ke celah-celah batu. Sedangkan tipe vertikal atau caisson memantulkan sebagian besar energi gelombang menjadi kembali ke laut. Dengan cara ini, breakwater mampu melindungi dermaga, kapal, dan fasilitas pelabuhan dari erosi serta kerusakan akibat gelombang besar. Ini adalah contoh gambar breakwater. Lalu, ada peran teknologi dalam mekanika fluida. Teknologi permodelan numerik. Dalam perencanaan struktur pelabuhan seperti breakwaters, dermaga, dan alur pelayaran, analisis hidrodinamika sangat penting untuk memastikan kestabilitasan dan efisiensi desain. Dua pendekatan utama yang digunakan adalah Computational Fluid Dynamics atau CFD dan model fisik di laboratorium. CFD merupakan metode simulasi numerik yang memanfaatkan komputer untuk memodelkan perilaku fluida seperti arus, gelombang, dan interaksinya dengan struktur. Dengan CFD, perancangan dapat memprediksi pola aliran, tekanan, dan distribusi gaya sebelum konstruksi dilakukan. Sementara itu, model fisik dilakukan dengan membuat skala miniatur struktur di laboratorium guna mengamati langsung responnya terhadap gelombang dan arus. Kedua metode ini saling melengkapi, di mana CFD memberikan efisiensi analisis awal dan model fisik berfungsi sebagai validasi hasil simulasi agar desain akhir lebih akurat dan andal. Ini adalah contoh gambar Computational Fluid Dynamics atau CFD. Seperti ini. Lalu, tantangan dan solusi bidang mekanika fluida. Nah, antisipasi kejadian tak terduga dalam bidang mekanik fluida adalah mekanika fluida memiliki peran yang penting dalam perancangan dan mengolah struktur pelabuhan karena membantu memahami pengaruh arus, gelombang, dan tekanan air terhadap kestabilan struktur. Prinsip-prinsipnya digunakan untuk menciptakan desain yang aman dan efisien dalam menghadapi gaya hidrodinamika. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah dampak perubahan iklim, seperti kenaikan muka air laut dan munculnya gelombang ekstrim yang dapat mempercepat kerusakan struktur dan mengubah pola arus serta sedimentasi. Oleh karena itu, penerapan analisis hidrodinamika dan permodelan numerik berbasis mekanika fluida sangat penting untuk menyesuaikan desain pelabuhan agar tetap tangguh terhadap kondisi perairan yang semakin dinamis. Ya, sekian dari kami, kelompok 17. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.